Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar. Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alil hatar wa ashabil ahyar anda ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Remaja Masjid Agung Ar-Rahman, yang terhormat para pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Ar-Rahman, dan yang paling saya hormati pemateri kita yang sudah berada di depan kita semua, yaitu Bapak Yogi Rozandi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita bisa menghadiri acara PESRAM yang ke berapa kita? Hari ke berapa? Kelima ya. Ya, kelima. Salawat berbingkaikan salam semoga teriring kepada sang reformis dunia, yakni Nabiul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kelak di akhir zaman mendapatkan syafaatul uzma dari Kangjeng Nabi Allah Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian yang berbahagia, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya ini jadwal moderator Kak Nuni ya. Berhubung beliau ada kesibukan dan di rolling oleh kakak, yaitu di malam minggu. Nah, izin memperkenalkan diri, nama kakak itu Bagus Edo Murtadha dari Karangtanjung, begitu. Mungkin cukup gitu saja ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak. Hapunten, kita terlebih dahulu menyebutkan CV-nya dulu Pak ya, biar kawan-kawan semua tahu kepada Bapak ya. Baik, pemateri kali ini yaitu nama, silahkan yang pengen dicatat, nama Bapak Yogi Rozandi. Tempat tanggal lahir Jakarta 4 Maret 1972. Alamat Polres Pandeglang. Kontak person 0852 547 57234. Moto hidup: jadilah manusia yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Riwayat pendidikan: beliau dari SD 08 Jakarta, kemudian melanjutkan ke SMP 50 Jakarta, kemudian beliau melanjutkan ke SMA 58 Jakarta. Ada yang tahu? Oh, enggak ada. Sama. Selanjutnya status, ya sudah mempunyai istri dan mempunyai 4 anak Pak ya, 4 anak. Selanjutnya jabatan beliau di Polres Pandeglang yaitu Ketua Bagian Operasi. Pengalaman organisasi beliau di Pramuka. Sudah pasti di Pramuka ya. Nah, mungkin itu saja. Marilah kita, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak materi kita kali ini dengan Bapak Yogi Rozandi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusollimu ala rasul karim. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, man arada huma fa alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Saya biasanya kalau ingin melaksanakan suatu kegiatan, yaitu kalau apel di Polres itu saya awali dengan Asmaul Husna.
Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada adik-adik semuanya melantunkan Asmaul Husna. Ada yang hafal? Insya Allah ya hafal ya. Ya, kita awali dengan istighfar bersama, kemudian kita bersalawat, kemudian baru lantunan Asmaul Husna. Yang belum hafal bisa buka di Google, gak usah malu. Astaghfirullah, sama-sama. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basid, ya Hafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mujil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumid, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikul Mulki, ya Zul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami,
ya Ghani ya Mugni ya Mani ya Zar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Warid ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Ya baik, jadi biasanya saya sebelum melaksanakan apel pagi di Polres itu mengangkat kearifan lokal. Wilayah Kabupaten Pandeglang itu memiliki satu monumen Asmaul Husna. Inilah yang saya mengangkat. Kemudian bagaimana kehadiran kita ini bisa menambah amal kebaikan. Bukan buat diri kita, tetapi tadi mengajak juga orang-orang semuanya untuk beramal ibadah. Tidaklah keluar dari mulut manusia Bani Adam kecuali malaikat akan mencatat kebaikan. Ya, inilah menjadi suatu kesempatan. Ya. Baik, yang pertama-tama ada istilah pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya, baik, untuk nama tadi sudah disampaikan Yogi Rozandi. Saya lahir di Jakarta kurang lebih 50 tahun yang lalu. Ya, kemudian saya sekolah di Jakarta, kemudian sekolah tes ya, polisi. Di sini ada yang di rata-rata Pak SMA ya. Saya waktu daftar polisi itu kelas 3 SMA. Begitu lulus kemudian pendidikan di Jawa Timur, langsung umur 18 tahun waktu itu langsung kena penempatan di Irian Jaya ya, tahun 90 waktu itu ya, kurang lebih saya bertugas di sana 22 tahun di Papua atau di Irian Jaya. Di sana itu daerah minoritas, banyaknya itu dari non muslim. Nah, kemudian saya belajar di sana beradaptasi ya, rupanya setelah merenung kemudian bertafakur 4 tahun saya yang selama saya sendirian ketemu dengan seorang wanita. Ini rupanya Allah menempatkan jodoh saya di sana. Jadi apapun kondisinya, ya Rasulullah katakan, ya barang siapa mendapatkan suatu nikmat dia bersyukur dan itulah suatu kebaikan. Barang siapa diberikan suatu ujian, ya baik itu ditempatkan di suatu daerah yang terpencil, kemudian dia bersabar dan ini merupakan suatu kebaikan. Jadi saya bersabar, apa hikmahnya Allah berikan saya di Irian Jaya? Rupanya Allah menaruh jodoh saya di sana. Anak saya lahir di Jayapura, ada yang lahir di Timika, ada yang di Jakarta, ada yang lahir di Serang. 4 anak saya itu ditempatkan berbeda-beda. Ya baik, di situ baru saya mengetahui, hikmahnya rahasia Allah. Ya baik, sebelum saya masuk materi nanti saya akan sampaikan singkat saja kalau yang ini. Ya. Terus kemudian kita rupanya hadir di dunia ini, ya lahir di dunia ini itu bukan atas kehendak kita. Saya mau lahir ya, saya mau lahir di tahun 2000, mau tahun 90, bukan. Atau saya ingin lahir laki-laki, saya ingin lahir perempuan, enggak. Nah, ini lahir atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan atas kehendak orang tua kita dilahirkan. Banyak orang tua yang ingin punya anak tapi belum diberikan. Ya, jadi hadir kita di sini bukan atas kehendak kita, bukan atas kehendak orang tua kita, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga hadir kita yang sekarang di sini ini bukan atas keinginan kita atau kehendak kita, tetapi atasnya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita hadir hari ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Allah ingin memberikan kepada kita ini kebaikan. Tanda sayang Allah kepada manusia bukan diberikan harta, pangkat dan jabatan, tetapi dimudahkan untuk mengamalkan agama. Berada di tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini apa? Di masjid. Di masjid. Ya, di masjid. Kemudian
bagaimana kita juga nantinya banyak hal yang akan kita dapatkan selama barang siapa menuntut ilmu, barang siapa mempelajari satu ayat daripada kitab Allah, maka lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Barang siapa mempelajari satu bab ilmu, baik itu diamalkan atau tidak, maka lebih baik daripada 1000 rakaat. Ya, nanti kita belajar satu ilmu, satu hadis, satu ayat. Nanti itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, baik. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian, khususnya tanggung jawab daripada kepolisian. Kita masuk menuju ke materi, ya, bahwa bahaya yang akan muncul khususnya di wilayah Pandeglang dalam ini adalah radikalisme. Di sini kita akan menyampaikan sosialisasi upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme di remaja di wilayah hukum Polres Pandeglang. Ya, next. Ya, di sini. Kebaca ya di sana ya. Baca enggak? Kalau belum baca agak miring sedikit. Baca ya. Ya, baik, kita perlu pahami di sini ada moderat, ada intoleransi, ada radikalisme dan terorisme. Ya, ini masing-masing mempunyai arti masing-masing. Islam moderat adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus, dinamis, dan mengedepankan toleransi dan saling menghargai. Ya, saling menghargai. Ya, terus kemudian suatu ketika Rasulullah ini sedang berkumpul dengan para sahabat di masjid. Kemudian datanglah seorang Yahudi. Kemudian dia masjid pada zaman dulu itu hanya ditaruh patok ujung kanan, ujung kiri, depan dan belakang. Kemudian ada yang kencing. Wah, kemudian sahabat Umar ini langsung mencabut pedang. Siapa yang berani kencing di situ? Nah, saya akan penggal lehernya. Ya, namun Rasulullah katakan jangan dulu. Mungkin dia tidak tahu ini masjid. Mungkin dia tidak tahu ini tempat ibadah. Maka coba Abu Bakar ambil air dan siram. Kemudian ambillah air kemudian disiram dengan akhlak yang baik, sehingga orang Yahudi itu masuk Islam. Saya nggak tahu kalau ini adalah masjid. Kalau seandainya saya tahu, saya tidak akan kencing di sini. Itulah akhlaknya Rasulullah. Akhlak azimah. Ada di sini ada akhlak itu ada 3, akhlak hasanah, karimah dan azimah. Hasanah apabila saya berbuat baik kepada misalnya si Fulan, maka Fulan membalas kebaikan yang sama. Ya. Siapa namanya? Misalnya Mas Ebe saya bawa sepiring bubur, kemudian besoknya Mas Ebe nganterin lagi saya ini makanan nasi goreng 1 bubur. Ini namanya akhlak hasanah, artinya kebaikan sama dibalas dengan kebaikan yang sama. Kemudian akhlak karimah. Karimah ini orang yang berbuat baik, misalnya saya memberikan uang 10.000, di lain waktu, wah saya lagi butuh uang, dia langsung tanpa diminta memberikan 20.000. Aduh, ini namanya Kak, dia tidak mau berhutang budi. Saya harus balas, orang itu tidak pernah berbuat baik kepada saya, maka saya berbuat baik kepada dia lebih. Nah, yang akhlaknya Rasulullah namanya akhlak azimah. Nah, Mas Ebe ini ngambil HP saya, ya. Namun tadi dia masih berprasangka baik, bahkan dia berbuat baik tadi. Orang Yahudi yang tidak suka dengan dia, yang memaki-maki dia, kemudian yang tidak suka melempari, bahkan dia doakan. Rasul akan doakan, mudah-mudahan diberikan hidayah, mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan banyak sekali, ya. Ya baik, inilah apa namanya akhlak. Ya, kemudian yang di bawahnya apa? Intoleransi, ya. Intoleransi beragama adalah suatu kondisi jika suatu kelompok secara spesifik menolak untuk
menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Ya, suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan, suka memvonis. Ya, boleh kita berbeda pendapat. Ya. Kenapa kita berbeda pendapat? Suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan surga dan neraka, namun ada yang sebagian Engkau masukkan ke dalam neraka, ada yang sebagian Engkau masukkan ke dalam surga?" Maka Allah Subhanahu wa taala ini berfirman kepada Musa, "Wahai Musa," Musa ini adalah kalamullah, nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. "Tanamlah pohon gandum, berikan perlakuan yang sama." Maka Nabi Musa menyiapkan tempat, kemudian menanam gandum, kemudian disiram, diberikan pupuk yang sama, kemudian tumbuhlah dia, kemudian dirawat. Rupanya ada yang hasilnya baik, ada hasilnya yang tidak baik. Nah, yang baik ini dipanen, kemudian dimasukkan dalam karung dan dibawa pulang. Kemudian yang busuk, yang kosong ini dikumpulkan dan dibakar. Kemudian ditegurlah sama Allah, "Wahai Musa, kenapa yang baik-baik kamu bawa pulang, yang buruk-buruk kamu bakar?" "Yang baik-baik ini bisa saya jual," kata Nabi Musa. "Saya bisa sedekahkan, saya bisa tanam kembali lagi. Ya. Kemudian bisa saya simpan. Kemudian yang busuk-busuk ini nggak bisa saya jual karena nggak bisa dimakan, nggak bisa saya bagikan karena memang nggak ada isinya. Lebih baik saya bakar." Begitulah juga manusia. Manusia kalau tidak beriman, maka Allah akan siksa dia. Begitu juga tadi, perbedaan itu adalah suatu rahmat dari Allah. Bagaimana kita sikap kita? Oh ya, orang itu dia non-Islam. Bagaimana kita justru berakhlak baik kepada dia sehingga orang itu akan terkesan pada kita. Dan tadi, sebagaimana tadi Yahudi kencing, kemudian dilayani dengan baik sehingga dia masuk Islam. Ya, bukan langsung dipenggal lehernya atau mungkin dimarah-marahin, tidak. Ya, itu. Kemudian radikalisme nih yang akan kita bahas. Paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Ya. Nah, ini nanti kita lihat ada videonya, anak kecil yang didoktrin sehingga dia berani untuk menjadi pengantin. Ya, kalau pengantinnya sesungguhnya enak, ini pengantin yang ini berbeda. Ya. Kalau terorisme, yaitu paham yang menggunakan kekerasan untuk menciptakan ketakutan, teror dalam usaha mencapai tujuan. Ya, ini seperti kayak ingin membentuk khilafah. Ya, nanti coba kita lihat. Ya, lanjut. Ada ininya berikutnya. Nah, ini ideologi kelompok radikal. Ada paham takfiri, mudah mengkafirkan sesama muslim. Ya. Kafir kamu nih, kafir kamu nih. Ya. Kemudian anti nilai-nilai cinta kasih dan rahmat. Ini mendukung nilai-nilai kekerasan dan kekejaman atau perang, sukanya perang dia. Kemudian bid'ah atau penyesatan. Kemudian yang keempat, ideologi negara Islam di bawah kekhalifahan mereka Abu Bakar al-Baghdadi. Kemudian salah kaprah tentang jihad. Ya, lanjut. Nah, ciri-ciri karakteristik intoleransi. Ya. Ya, ciri-cirinya yaitu tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Ya, bahwa dikatakan Islam ini oleh Rasulullah akan terpecah menjadi 73. Ya. Kemudian 72 orang, 22 golongan yang akan apa? Akan masuk neraka. Satu yang akan masuk surga. Nah, siapa yang satu golongannya masuk surga adalah orang-orang yang mengajak 72 ini masuk surga.
Jadi bukan merasa oh saya ini golongan yang satu itu, bukan. Tapi bagaimana yuk menyelamatkan orang lain ini bisa masuk ke dalam surga. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana menyelamatkan orang lain. Ya. Bukan merasa dirinya oh paling hebat, saya paling soleh, paling taat, bukan. Oh saya ini yang menilai itu adalah Allah. Yang penting kita bekerja berbuat baik. Ayo ajak. Bagaimana kita berzikir kepada Allah, bagaimana kita membaca Al-Quran, ayo sama-sama, ayo kita belajar di masjid, ayo kita sholat, ayo kita sedekah, banyak, yuk kita kumpul-kumpul uang buat membantu orang lain, ya itu, bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada sesama, sebagai rahmatan lil alamin, dia tidak memandang kepada sukunya, tidak memandang kepada agamanya, bahkan Nabi Musa pun di zaman itu ya, ada anjing kita tolong masuk surga, ya, semut, begitu juga kucing akan berdampak juga kalau kita menyakiti hewan. Kita menyakiti hewan atau merusak alam akan berdampak juga kepada kita. Ya ini, ya jadi bagaimana akhlak kita menjadi akhlak yang baik, bagaimana supaya menjadi orang yang toleransi, bukan intoleransi. Kemudian fanatik, ya, oh ya. Jadi intoleransi sama seperti kayak kita sholat subuh, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, sama-sama kita menghargai, tidak ada yang salah, nah, semuanya benar, yang salah adalah yang tidak sholat, ya itu. Jadi mereka mempunyai dasar. Kemudian fanatik, ya, selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Tadi saya yang satu golongan itu, yang 72 itu bukan saya, itu kamu itu. Nah, inilah yang salah, yang keliru, salah. Kemudian eksklusif, tertutup, ya, dia tidak mau terbuka, dia dengan golongannya saja yang ingin masuk surga tadi. Dia nggak mau bergaul dengan kelompok yang lain. Misalnya dia ingin bergaul dengan Islam saja, dia tidak mau dengan yang Kristen, tidak mau yang Hindu atau yang Buddha. Ya, padahal semuanya ini kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian revolusioner, cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Ya, tadi Rasulullah adalah akhlak yang terbaik. Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan, ya, kemudian dia dalam perjalanannya capek, kemudian tertidur. Ketika tertidur, datanglah ini kepala suku Yahudi membawa berhadapan langsung di depan Rasulullah. Ketika sudah berhadapan di depan Rasulullah, maka dia cabut pedang. Wahai Rasulullah, saya sudah di depan kamu. Pedang ini akan menebas leher kamu. Siapa yang akan menolong kamu? Rasulullah katakan, Allah yang akan menolong saya. Ketika Rasulullah menolong Allah, maka pedangnya Rasulullah ini terjatuh, pedangnya yang orang Yahudi terjatuh, gemetar dia ketika disebut nama Allah. Kemudian Rasulullah mengambil pedangnya orang Yahudi tadi. Sekarang wahai Yahudi, pedang ini kamu ini sudah ada di tangan saya, sedang ada di dekat leher kamu. Sekarang siapa yang akan menolong kamu? Kemudian orang Yahudi itu mengatakan, ampun ya Rasulullah, ampun ya Rasulullah. Maka ketika dia mengatakan ampun dan dia saya tidak akan mengulangi, saya mohon maaf, maka Rasulullah mengampuni dan saya akan masuk Islam. Dengan akhlak yang baik, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi mengampuni. Padahal Rasulullah diancam akan dibunuh, tetapi dengan akhlak yang tadi azimah, ia mengampuni, dengan dia mengampuni, maka orang itu dia tertarik dengan akhlaknya dan akhirnya masuk Islam. Ya, oke lanjut. Ya, ciri-ciri terorisme: organisasi yang terstruktur, baik berdisiplin tinggi dan militan. Kemudian mempunyai tujuan politik ideologi, tetapi melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuan. Wah, dia mencari modalnya dengan merampok, kemudian dengan mengambil hak orang lain. Ya, kemudian yang ketiga, tidak mengindahkan norma-norma universal yang berlaku seperti agama, hukum, dan HAM. Yang tadi, bagaimana caranya? Yang penting ada modal.
ya, untuk beli senjata, untuk beli amunisi, untuk beli bom. Entah itu dia merampok orang lain, dianggapnya itu kafir, halal hartanya, halal darahnya. Ya. Kemudian yang keempat, memilih sasaran yang menimbulkan dampak psikologis yang tinggi dan menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang khusus. Misalnya di Jakarta. Ya, kalau berdasarkan tempat itu, tempat ibu kota itu adalah di Jakarta. Kemudian tempat kota-kota internasional seperti Bali, Denpasar, Medan, Surabaya, dia tidak mau. Tetapi itu berdasarkan kalau orang itu VVIP atau pejabat, ya seperti presiden, kemudian juga menteri, nah, duta besar, nah itu, ya sasarannya itu yang gaungnya itu luas, besar. Kemudian yang kelima, menggunakan cara-cara kekerasan, antara lain pengeboman, kemudian penculikan, penyanderaan, pembajakan dan sebagainya yang dapat menarik perhatian publik. Ya, beberapa waktu yang lalu di Menes, yaitu dengan cara melukai. Ya, karena mungkin caranya hanya itu saja yang dia ada. Ya, baik, lanjut. Nah, perbedaan cara bertindak terorisme dulu dan saat ini. Kalau dulu melakukan teror melalui kekerasan dan sabotase, ya, kemudian yang misalnya dengan meledakan bom di tempat umum yang menargetkan kedubes, WNA dan sarana kepentingan asing. Ini tadi saya sudah sampaikan terkait masalah tempat duta besar. Nah, kemudian untuk saat ini adalah berniat mendirikan khilafah negara Islam, kemudian mengujar kebencian etnis, agama dan aliran, kemudian anti Pancasila dan anti persatuan bangsa, kemudian melakukan serangan fisik terhadap aparat keamanan, ya, khususnya polisi. Ya. Baik, lanjut. Ya, ini kejadian penusukan Menko Polhukam Pak Wiranto, ya, yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Pandeglang. Ya, ini Pak Wiranto, kita lihat luka di punggungnya itu, terus kemudian pelakunya sudah diamankan dan diproses. Ya, ya, lanjut. Nah, ini contoh, ya, ada 2 video, coba silakan di share atau di. Hah? Oh, enggak putar ya. Ya. Ini anak kecil yang terpapar radikal dan dia siap menjadi pengantin. Ya. Saya ini ada 2 video, hanya nggak kebuka. Saya lihat kirim lewat WA.
Itu bisa itu. Sampai jam. Jadi upaya yang perlu diantisipasi mencegahnya. Nah, adalah diantaranya dari lingkungan keluarga, ya, dari orang tua, kemudian juga pengawasan kepada anak-anak. Kadang-kadang komunikasi melalui media sosial. Berapa banyak warga masyarakat yang berangkat ke Syria karena dari media. Padahal dia nggak ada temannya, tetapi melalui media, dijanjikan, ya, dijanjikan pertama surga, dijanjikan fasilitas yang lain, dijanjikan uang, dijanjikan tiket, ya, dijanjikan fasilitas. Tetapi ketika orang ini berangkat ke Syria, yang ada hanya kekecewaan. Ya, bagi wanita menjadi budak seks di sana. Kemudian juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Jadi untuk itu perlu waspada media sosial yang mengiming-imingi, ya, mengiming-imingi, kemudian menjanjikan. Hati-hati media sosial. Ya, sama kalau seandainya di konvensional ada yang menjanjikan hadiah dari Telkomsel 10 juta. Ini ya kita dengarkan sama-sama apa komunikasinya. Ini anak kecil saya udah siap, mau nggak ditawarin mau jadi pengantin? Mau dong, kan jaminannya surga tadi, ya. Jadi selalu menjanjikan, ya. Jadi bukan syahid tetapi sangit, ya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini peran strategi Polri dalam penanggulangan terorisme atau POK radikal, ya. Lanjut. Walaupun kita berbeda-beda, nah, dengan kontra naratif melawan propaganda, ya. Kemudian paham terorisme melalui internet, ya. Kemudian juga melawan paham terorisme melalui kerjasama dengan berbagai pihak, melalui Departemen Agama, kemudian juga dengan tokoh ulama,
Kemudian kontraradikal, yaitu melawan paham terorisme melalui toga, kemudian tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar, santri, diantaranya adalah dengan cara seperti ini, kontraradikal. Ya. Kemudian preventif justice, deteksi dini untuk melakukan penegakan hukum terhadap terduga pelaku teror sebelum terjadinya tindak pidana teror. Mungkin banyak yang kita tangkap sebelum dia melakukan, seperti kayak beberapa waktu yang lalu di Tangerang. Ya, dia menanyakan, oh kapan ramenya ini, kemudian waktu yang tepat. Ya, kemudian berhasil dari komunikasi, akhirnya karena sudah ada niat, maka kita akan melakukan proses penegakan hukum, preventif justice. Yaitu sebelum kejadian kita sudah melakukan penangkapan, karena sudah ada bahan bukti atau barang bukti yang membuktikan bahwa akan ada upaya untuk melakukan perbuatan. Baik, lanjut. Kemudian deradikalisasi, yaitu upaya mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal melalui program identifikasi, kemudian rehabilitasi, dereduksi bagi tersangka, napi, mantan napi, beserta keluarga dan jaringannya yang terindikasi paham radikal. Ya, banyak ex-napiter yang dari wilayah Banten kemudian kita bina. Ya, dengan apa? Dengan memberikan suatu pekerjaan, kemudian diberikan suatu modal kerja, diajak kerja sama dan usaha. Itu supaya tidak ada pihak yang lain yang menjanjikan memberikan suatu support kepada mereka, kemudian mereka ikut terbawa, ibaratnya terbawa arus. Ya, lanjut. Ya, ini untuk kontra radikal dan deradikalisasi, ya, pelatihan militer. Ini di Cimalati, bom Bali, ya, ex-napiter ini, kemudian pelatihan di Aceh, JAD ISIS, teror di Poso, kemudian ini wilayah Pulau Sari ini ada 2 yang kita bina, kemudian Cikedal, ada dari Cikedal? Ada ya, Menes ada 6 orang, Sindang Resmi, Labuan, Saketi, Cisata. Ya, yaitu dengan cara apa? Bekerja sama dengan kementerian tadi, membina. Bukan dijauhkan, tetapi kita dekatin, kita bina. Kemudian melaksanakan sosialisasi terkait bahwa radikalisme dengan sasaran pelajar. Ya, kita memberikan sosialisasi ini supaya tidak ada pelajar yang nantinya terpapar radikalisme. Oke, lanjut. Nah, tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah, ya, mempererat sinergitas TNI dan Polri kita selalu solid, ya, serta pemerintah, masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap dugaan adanya orang atau kelompok teror. Ya. Kemudian melaporkan atau berkoordinasi dengan kepolisian. Ya, nanti adik-adik kalau seandainya ada yang mendapatkan, oh Pak ada yang mau jadi penganten, ya, penganten bukan penganten itu, bukan, tapi penganten mau bunuh diri, itu segera melaporkan, ya, kepada pihak kepolisian. Kemudian apabila ada terdapat di wilayahnya, ya, untuk saksi akan kita rahasiakan. Kemudian juga bersama TNI dan Polri serta masyarakat serta ulama untuk aktif meningkatkan kegiatan keagamaan. Kemudian juga di masjid-masjid, kemudian juga rawan yang disupi paham-paham teror, karena mereka selalu memberikan dakwahnya tertutup, mengajaknya itu tertutup, dia nggak mau terbuka. Kalau seandainya kok nggak mau di masjid, maunya di rumah, atau mungkin nggak mau bersosialisasi dengan pihak luar. Nah, ini yang perlu diantisipasi, ya, karena sifatnya mereka tuh tertutup, takut terdeteksi. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan penggalangan terhadap instansi terkait atau toga. Ya, lanjut. Kemudian membuat poster, spanduk, tulisan tentang kontraterorisme. Ya, ini juga beberapa yang sudah kita lakukan. Kemudian sosialisasi pengarahan tentang pentingnya paham kebangsaan dan beragama yang moderat di sekolah. Takmir masjid, pengajian majelis taklim.
Kemudian melakukan sosialisasi, memberikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan media sosial. Nah, bahayanya hati-hati tadi saya sudah sampaikan, apabila dia menjanjikan berupa fasilitas atau mungkin uang atau mungkin pekerjaan melalui media sosial, ini perlu difilter, enggak harus ditelan, tetapi difilter dulu, ditanya pada orang tua, tanya kepada teman, betul nggak nih ya, betul nggak nih ya, ya betul. Kadang-kadang ya bahayanya seperti itu, banyak yang sudah berangkat tadi ya ke Syria, tapi banyak yang kecewa pulang, sudah penuh dengan penyesalan. Baik, lanjut. Nah ini contoh spanduknya, terorisme adalah musuh kita bersama, jangan sampai mereka ada di antara kita. Ya, harus mereka kita ajak, kita rangkul ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh meme media sosial anti terorisme. Kami tidak takut kepada terorisme. Ya, oke, lanjut. Saya Indonesia, saya Pancasila. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya. Baik, dari sekian arahan penyampaian, ada sesi tanya jawab, namun saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada pemateri kita kali ini yang alhamdulillah sudah memaparkan tentang ya, menjadi remaja masjid yang terhindar dari radikalisme, begitu ya Pak. Baik, untuk adik-adik semua, sekarang yaitu sesi tanya jawab. Kita batasi aja dulu ya, dari laki-laki 1, perempuan 1 aja dulu. Baik, dari laki-laki terlebih dahulu. Silahkan. Oh, mungkin tampung dulu ya, ditampung aja dulu. Dari perempuan, waduh, 1 orang aja ya. Turun lagi, biar adil Pak ya. Silahkan. Oke, yang ujung, yang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ta'aruf, nama Yogi Rizkiansah dari SMK 1 Pandeglang. Pak, izin bertanya, kenapa kata radikalisme selalu jadi sorotan utama ketika bersandingan dengan kata Islam atau Muslim di mata dunia? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, akhir-akhir ini kan banyak berita mengenai ulama-ulama yang dianggap memiliki sikap radikalisme. Pertanyaan saya, bagaimana Islam memandang radikalisme dan bagaimana cara menyikapi atau menanggapi yang beranggapan bahwa tidak sedikit ulama di Indonesia yang bersikap radikal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sesi pertanyaan kita tutup terlebih dahulu. Jadi begitu Pak, pertanyaan pertama tadi dari Yogi juga namanya ya Pak. Pak Yogi juga. Kenapa radikalisme menjadi sorotan utama di pandangan Islam, begitu Pak? Kenapa radikalisme itu menjadi sorotan utama di pandangan Islam, katanya begitu Pak? Ya, baik. Kita perlu pahami dan kita perlu sadari bahwa ada 4 pilar. Ada yang tahu 4 pilar? Apa? Pertama itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi kita mengutamakan adalah persatuan. Bagaimana kita toleransi kepada umat beragama. Namun ada sekelompok orang yang ingin menjadi negara Islam. Itu dari mulai dulu. Dari sebelum proklamasi ingin membentuk negara Islam. Padahal pembentukan asas daripada pilar diantaranya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya.
Kalau seandainya satu ini dimunculkan, maka akan terpecah-pecahlah Indonesia ini. Tidak lagi Bhinneka Tunggal Ika, karena sudah ada contohnya. Di antaranya adalah Timor. Kalau seandainya tadi di Papua tadi mereka mendengar, di Jakarta ingin membentuk negara Islam, atau mungkin di Solo ingin membentuk negara Islam, mereka nanti akan membentuk negara Kristen. Mereka di Sulawesi Utara, kemudian di Sumatera Utara, maka ada yang manfaat yang lebih besar adalah kebersamaan atau toleransi beragama, saling menghormati. Ya, namun dimunculkan melalui media sosial terkait masalah radikalisme dengan berbenturan dengan Islam. Ya, ini yang perlu diluruskan dan perlu kita sosialisasikan. Sama dulu juga saya menilai, polisi itu kok jahat sekali ya. Ya, rupanya tadi ada beberapa yang ketika menghendaki negara-negara luar ini ingin menjadi negara yang hancur. Berapa banyak negara yang hancur? Contohnya adalah di Irak, ya, di Syria, ya, kemudian juga di Palestina, kemudian beberapa banyak negara Islam yang hancur. Ya. Nah, ini kita sudah antisipasi melalui IT. Ya, maka penting sekali orang yang ingin melakukan bom bunuh diri, kemudian dia komunikasi, ada rekening masuk dari luar, langsung diblok. Mereka ingin menghancurkan dengan cara mengirimkan uang, kemudian membeli senjata, ingin membeli bahan peledak, ingin menghancurkan suatu tempat. Ini sudah kita bisa deteksi. Makanya tadi sebelum melaksanakan kegiatan berupa upaya preventif, ya. Jadi jangan coba-coba komunikasi, apalagi melalui media sosial, ya. Kemudian terdeteksi, ya. Misalnya, saya akan bom itu, misalnya kantor Bupati Pandeglang, terdeteksi. Ya, jadi bahaya, hati-hati. Ya, komunikasi melalui apa saja, melalui WA, Twitter, FB, ya, itu kena undang-undang IT. Ya, baik, jelas ya sampai sini ya. Ya, bahaya. Ya, ada orang-orang tertentu yang memunculkan ini, ya, menggunakan nama agama. Ya, yang tadi lumayan panjang Pak pertanyaannya Pak ya. Pertanyaan begini Pak, banyak sekali ulama-ulama di Indonesia yang dianggap bersikap radikal. Pertanyaannya, bagaimana Islam memandang radikalisme dan bagaimana cara menyikapi atau menanggapi yang beranggapan bahwa tidak sedikit ulama di Indonesia yang bersikap radikal, gitu Pak. Banyak sekali ulama di Indonesia yang dianggap bersikap radikal. Bagaimana Islam memandang radikalisme dan bagaimana cara menyikapi atau menanggapi yang beranggapan bahwa tidak sedikit ulama di Indonesia yang bersikap radikal. Ya, baik, inilah namanya sebenarnya adalah perbedaan atau khilafiyah. Ya, khilafiyah. Namun ketika berbenturan dengan radikal, merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, ini yang keliru. Dia berusaha untuk menjatuhkan. Ini yang akhirnya berdampak kepada intoleran. Kalau seandainya dia berakhlak tadi sebagaimana akhlaknya Rasulullah, mungkin tidak akan sampai seperti ini. Dia bicaranya itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kebaikan, tidak pernah menyinggung. Walaupun dia disakiti, tapi dia tetap, ya. Bagaimana ini menunjukkan? Kita bisa melihat beberapa contoh ulama-ulama yang keras, yang dalam proses. Ya, kita sudah berupaya. Saya pernah ke rutan. Saya beberapa tempat lapas dan rutan. Saya ingin berkunjung, ingin memberikan sosialisasi agama kepada para tahanan. Saya sampaikan, kenapa Anda berbuat seperti ini? Waduh, saya nggak ada yang memberikan nasihat, saya nggak ada yang memberikan bimbingan. Oke. Nah, kemudian ada nggak napi yang lain? Ada rupanya.
masih di karantina Pak. Kenapa? Dia itu teroris. Kenapa teroris? Dia ketika waktunya sholat tidak mau dia menjadi makmum. Dia harusnya jadi imam karena yang lainnya tuh nggak jelas keislamannya, fikihnya nggak jelas. Ya. Makanya dia nggak mau menjadi makmum kepada kelompoknya sendiri. Akhirnya diisolasi agar pahamnya ini tidak menyebar kemana-mana. Ya. Begitu juga ya tadi di luaran sama seperti itu juga. Makanya dikarantina supaya tidak menyebar paham ini, paham kebencian. Dia tidak mau menjadi makmum dari di luar kalangannya. Rasa diri, oh dia paling benar, dia paling nggak salah. Yang lainnya, oh nggak tahu. Dia nggak pernah memberikan suatu nggak menghargai penghargaan orang lain. Ya sehingga tadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau seandainya mungkin dia diam saja nggak ada masalah, tetapi ketika dia mengajak kepada orang lain untuk kebencian, akhirnya berdampaknya seperti itu. Seharusnya kita ini bersikap bijak, toleransi. Ada jalan-jalan yang seandainya adanya perbedaan, ya kita yang terbaik adalah bukan mengujarkan kebencian. Ayo sama-sama kita menghargai perbedaan itu. Ya, sama orang Islam yang tadi seperti sabdanya Rasulullah tadi. Ada 73 golongan, kemudian satu yang masuk surga, yang 72 masuk neraka. Ya sekarang yang satu ini siapa? Yang mengajak 72 orang ini masuk ke dalam surga. Dia tidak pernah merasa saya yang paling masuk surga. Enggak. Ya. Jadi saya tadi akhlaknya tadi sebagai tamsil, perumpamaannya seperti itu. Islam banyak, ulama juga banyak. Ada yang ulama betul-betul ulama, ada yang ulama yang ingin mencari keduniaan, ada juga yang tadi sama-sama kita belajar yuk bagaimana mengajak orang ini bisa baik, menjadi akhlaknya toleransi, walaupun tadi kamu nggak sholat ya kamu masuk neraka, bukan seperti itu. Nah, kita mencari sebab kenapa dia tidak sholat. Mungkin dia nggak tahu caranya, mungkin nggak diajak, atau mungkin nggak ada yang memberikan pengetahuan seperti itu. Jadi bukan langsung memvonis, tetapi yuk kita ajak. Kenapa kamu kok nggak belajar Al-Quran? Aduh saya nggak tahu baca, nggak ada yang ngajak. Seperti itu. Ayo sama-sama yuk kita permudah dia. Ya. Inilah bagaimana kita menjadi rahmat, menjadi kebaikan bagi orang lain. Ya saya rasa itu jawaban saya. Yang mungkin yang lain. Mungkin pertanyaan satu lagi ya, silakan ini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Nurul Maulidah, asal sekolah dari MA Al-Falah Karangtanjung. Pak, izin bertanya, kenapa sebagian orang menganggap wanita yang memakai cadar itu sebagai teroris? Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, perlu kita sadari bahwa ada fatwa atau hadis, man ahya sunati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta padaku. Barang siapa cinta padaku, ia akan bersama-samaku di surga. Ya. Jadi ada garis fatwa, ada garis takwa. Kalau garis fatwa itu dia berjalan masih di jalur yang aman, tetapi dia ada di pinggir-pinggir. Ya. Seperti kayak kita diperintahkan untuk berjilbab. Ini namanya garis fatwa, aman dia. Namun ada garis takwa. Garis takwa itu aman, dia berada di jalan yang tengah-tengah. Ya. Ya. Dia menjaga pandangan daripada laki-laki. Ya. Begitu juga laki-laki menjaga pandangan terhadap wanitanya. Ya. Ya, sehingga
Makanya sumber daripada masuknya kebaikan dan keburukan itu adalah dari mata. Makanya kalau orang meninggal ini yang paling hancur ini adalah mata. Ya, makanya kita harus jaga mata. Dan Rasulullah itu punya anak, siapa namanya? Yang perempuan? Fatimah. Ya, Fatimah. Fatimah itu ketika meninggal, dia sebelum meninggal berpesan, saya tidak mau orang lain ini tahu bentuk jasad saya. Apakah saya ini tinggi ataukah pendek, gemuk ataupun kurus. Maka waktu itu dibuatlah namanya keranda. Ketika di Mekah atau di Madinah orang laki-laki meninggal itu nggak pakai keranda. Yang pakai keranda itu adalah wanita. Ya, jadi dia tidak mau dilihat wajahnya, dia tidak mau dilihat bentuk tubuhnya. Nah, makanya tadi kalau ada wanita yang memakai jilbab tetapi pakaiannya ketat, namanya bukan jilbab namanya. Ya. Nah, itu juga mengundang syahwatnya laki-laki, betul nggak? Nah, jadi perlu sama-sama kita menjaga. Tadi tergantung dari cara pandang, ya, cara pandang orang lain kepada kita. Itu adalah tergantung daripada sikap kita. Kalau kita memakai purda atau cadar, yaitu namanya menyelamatkan laki-laki. Ada di situ disampaikan bahwa laki-laki adalah pemimpin. Laki-laki bertanggung jawab terhadap terhadap 4 wanita. Dia bisa membawanya ke surga, bisa membawanya ke neraka. Siapa itu? Adalah ibunya. Kemudian yang kedua adalah istrinya. Kemudian adalah saudara perempuannya. Kemudian adalah anak perempuannya. Ya. Rasulullah ketika akan meninggal dunia, yang dirisaukan apa? An-nisa. Kenapa An-nisa? Karena yang paling banyak di neraka ini adalah wanita. Ya, yang paling banyak wanita. Maka saya berterima kasih dan bersyukur kalau ada yang memakai purda, atau mungkin karena mungkin masih baru dalam tahap belajar pakai masker aja lah sebagai pengganti. Yaitu menjaga, menyelamatkan ada kaum laki-laki, ya itu. Jadi ada sebagian mungkin yang merasa kalau untuk kepolisian untuk mendeteksi itu memang harus dibuka karena untuk identifikasi terkait masalah mata, kemudian gigi itu untuk DNA. Ya. Namun ketika untuk di luar silahkan, ini untuk mendeteksi. Saya rasa itu ya. Ya jadi tergantung cara pandang orang menilai. Mungkin dari sisi mana dia melihat. Seperti kalau kita melihat gajah dari depan, wah, dia lihat belalainya saja. Tapi kalau dari samping, nampak itu ekornya, nampak belalainya. Ya. Kalau dari belakang nampak cuma pantatnya, memang ekornya saja. Tergantung daripada cara pandang orang itu. Kalau orang yang alim, orang yang berilmu pasti, orang ini sungguh mulia, orang ini penuh dengan ilmu, dengan takut kepada Allah, dia menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Ya, saya rasa itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih kepada pemateri kita kali ini, yaitu Bapak Yogi, yang alhamdulillah sudah memaparkan materinya dengan begitu jelas, Pak ya. Terima kasih, Pak. Ini menjadi bekal kita semua adik-adik agar bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan patut kita syukuri juga kita yaitu sebagai umat Kangjeng Rasul, yaitu sebagai umat tawasato, umat pertengahan begitu Pak ya, yang mempunyai toleransi antar beragama begitu. Karena kita yaitu ada keterangan subhanul yaum rizalul ghad begitu ya Pak ya. Pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan, dan ini bekal untuk kita ke depan yaitu. Baik, terima kasih Bapak. Hadirin adik-adik yang berbahagia, mungkin materi ketiga di hari ini dicukupkan. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari awal sampai akhir. Wabillahi taufik.
Boleh. Mungkin ada tambahan ya, maksimal 3 menit atau wajengan terakhir dari Bapak Yogi, dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah kita bersyukur kita dilahirkan sebagai umat akhir zaman, ya umatnya Rasulullah. Dulu para nabi, para rasul ini meminta kepada Allah, ya Allah jadikan saya nabi akhir zaman. Kata Allah, sudah ada nabi akhir zaman, khataman nabiin, Nabi Muhammad. Kalau seandainya saya nggak bisa jadi nabi akhir zaman, jadikanlah saya sebagai umat akhir zaman. Ini ya, perkataan daripada Nabi Ibrahim. Ya makanya dalam sholat atahiyat itu selalu disampaikan, dilantunkan. Begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa nanti datang ke permukaan bumi ini bukan sebagai nabi tetapi sebagai umat Rasulullah. Ya. Kenapa umat Rasulullah dimuliakan? Disampaikan bahwa tidak akan masuk nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad ini masuk ke dalam surga. Begitu juga kemuliaan umatnya. Ya, kita dimuliakan. Tidak akan masuk umat-umat yang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad ini masuk ke dalam surga. Ya. Umat-umat yang terdahulu umurnya sampai ratusan tahun. Sampai 900 tahun, sampai 1000 tahun. Umatnya Rasulullah ini 60-70 tahun. Kenapa bisa umatnya Rasulullah ini masuk dalam surga? Karena Allah berikan kemuliaan, diantaranya itu adalah diberikan kemuliaan bulan Ramadan. Amalan di sunnah di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi pahala wajib. Amalan pahala wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali bahkan berlipat-lipat. Kemudian barang siapa baru niat kebaikan, Allah catat 1 pahala. Barang siapa mengamalkan niatnya tadi, maka Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan barang siapa menyampaikan kepada saudara-saudaranya tentang kebaikan, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana orang itu mengamalkan. Kalau saya menyampaikan kepada 100 orang, maka pahala 100 orang ini akan mengalir kepada saya. Kalau saya mengajak keburukan kepada orang, maka keburukan akan datang kepada saya. Jadi untuk itu saya mengajak, mari sama-sama di bulan Ramadan ini sampaikan kebaikan. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan dan dibebaskan dari api neraka. Kesempatan kita adalah ketika kita di dunia. Ya, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal ketika di alam kubur atau di alam mahsyar. Ya. Saya rasa ini saja, mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan bermanfaat. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesalahan dari pribadi. Untuk sempurnanya majelis ini kita sama-sama akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya. Mari kita tutup juga dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.